sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu jaringan. Jaringan adalah tingkat organisasi kehidupan yang ada di antara sel dan organ. Lalu jaringan tumbuhan yaitu sekelompok sel dengan struktur, bentuk, dan fungsi yang sama untuk menjalankan tugas tertentu bagi tumbuhan. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan atau lapisan terluar pada organ tumbuhan yang sebelum mengalami proses penebalan sekunder. Jaring epidermis biasanya terdiri dari satu lapisan sel yang mempunyai protoplas yang masih hidup dan dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Selain itu, epidermis memiliki fungsi yang membatasi transpirasi, pertukaran udara, dan pelindung mekanis pada tumbuhan. Epidermis dapat berkembang menjadi stomata dan rambut atau yang biasa disebut dengan trikoma. Jaringan epidermis ini berbentuk tubular dengan susunan rapat tanpa ruang interseluler, dan banyak tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan fungsi dari perkembangan jaringan epidermis atau trikoma yang berbeda-beda. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri sel epidermis. Nah, di sini aku punya singkatan nih buat teman-teman yang kesusahan menghafal ciri-ciri sel epidermis, yakni dengan tipis rapat, yang berarti T adalah tersusun oleh satu lapis sel, I isian sel bening atau transparan karena di dalam selnya tidak mengandung klorofil, P pipih, rapat, tanpa ruang antar sel, I ingin hemat air, yakni berarti ada kutikula sehingga dinding luar sel epidermis ini dilapisi oleh lapisan lilin supaya tumbuhan tidak cepat kehilangan air. Dan yang terakhir adalah S atau sel khusus, di mana di sel epidermis ini sel stomata dan juga trikoma bisa muncul. Oke, kita lanjut ke fungsi sel epidermis. Untuk fungsinya sendiri yakni sebagai sel pelindung atau melindungi jaringan di bawahnya dari gangguan mekanik, patogen, dan juga kekeringan. Yang kedua, mengatur pertukaran gas melalui stomata, oksigen, karbon dioksida, dan juga uap air. Yang ketiga, mengurangi penguapan dengan adanya kutikula atau lilin di permukaan daun. Keempat, penyerapan air dan juga mineral, terutama pada akar-akar muda. Dan kelima, adaptasi lingkungan, yakni sel ini mengalami modifikasi jadi duri, trikoma, ataupun rambut pelindung pada tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang modifikasi jaringan epidermis. Apa sih modifikasi jaringan epidermis itu? Modifikasi jaringan epidermis atau dapat disebut juga sebagai derivat epidermis merupakan alat tambahan yang berasal dari epidermis dengan memiliki struktur dan fungsi berlainan dengan epidermis itu sendiri. Modifikasi sel epidermis atau derivat epidermis ini dapat terbagi menjadi beberapa bentuk seperti stomata, litokis, trikoma, rambut akar, silika gel, dan sel gabus, serta sel kipas atau puliform cell. Yang pertama kita akan membahas tentang stomata terlebih dahulu. Jadi, stomata adalah celah pada epidermis yang dibatasi oleh dua sel penutup berisi kloroplas yang memiliki bentuk dan fungsi berlainan dengan epidermis. Stomata dapat ditemukan pada bagian daun, rizoma, batang, perhiasan bunga, bakal buah atau biji. Letak stomata bisa satu garis dengan lapisan epidermis atau bisa juga tenggelam. Kemudian ada litokis. Litokis terletak pada epidermis fikus yang berisi epidermis normal dengan pertumbuhan khusus ke arah dalam. Litokis juga berisi sel kristal kalsium karbonat yang disebut dengan sistolin. Selanjutnya ada trikoma. Nah, trikoma ini merupakan tonjolan epidermis yang terdiri dari satu sel atau lebih yang digunakan sebagai ciri taksonomi familia. Trikoma bermanfaat sebagai penjaga dari gangguan yang berasal dari luar yang dapat menghambat penguapan. Yang keempat, ada rambut akar yang merupakan metamorfosis dari epidermis yang memiliki pengaruh terhadap penyerapan air di tanah. Kemudian ada sel silika dan sel gabus. Nah, sel silika berisi kristal silika, sedangkan sel gabus mengandung endapan suberin. Kedua sel tersebut selalu bersama dan umumnya berada di tulang daun gramian.
terakhir ada sel kipas atau Williform cell. Nah, sel kipas ini memiliki bentuk seperti kipas dengan ukuran lebih besar dibandingkan dengan sel epidermis lainnya. Sel kipas memiliki ciri-ciri berbilik tipis, bervakuola besar, dan berisi air. Sel kipas berperan untuk membuka dan menutup daun. Nah, terus di mana sih letak jaringan epidermis itu? Jaringan epidermis terletak di permukaan luar tumbuhan. Jaringan ini melapisi bagian luar batang, daun, dan akar tumbuhan. Epidermis adalah lapisan pertama yang berhubungan langsung dengan lingkungan luar dan berperan penting dalam menjaga kestabilan tumbuhan dengan melindunginya dari kehilangan air, serangan patogen, serta kerusakan fisik. Jaringan epidermis pada tumbuhan juga memiliki stomata atau pori-pori kecil yang membantu dalam pertukaran gas dan transpirasi. Baik, jadi sudah diketahui bahwa epidermis pada tumbuhan itu adalah jaringan terluar yang menyelimuti seluruh permukaan organ tumbuhan muda, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Jadi, epidermis ini memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup tumbuhan. Di sini saya ada 4 poin, ada peranan epidermis yaitu perlindungan, pertukaran gas dan transpirasi, penyerapan air dan mineral, serta sekresi dan adaptasi. Kita bahas ya untuk yang perlindungan ini. Jadi yang perlindungan ini, epidermis itu memiliki peranan sebagai melindungi jaringan di bawahnya dari kekeringan, seperti kerusakan mekanis serta serangan patogen atau hewan pemakan tumbuhan. Lapisan kutikula pada epidermis daun dan batang ini berfungsi mencegah kehilangan air berlebih akibat penguapan. Pada poin selanjutnya yaitu pertukaran gas dan transpirasi. Epidermis daun memiliki stomata yang biasa kita sebut dengan mulut daun yang diapit oleh sel penjaga. Stomata ini berperan dalam mengatur masuknya CO2, karbon dioksida untuk fotosintesis, dan keluarnya O2 oksigen hasil fotosintesis, serta penguapan air yaitu transpirasi. Penyerapan air dan mineral. Nah, pada penyerapan air dan mineral ini pada akar, epidermis memiliki rambut akar yang memperluas permukaan penyerapan air dan garam mineral dari tanah. Untuk poin yang terakhir yaitu sekresi dan adaptasi, epidermis ini bisa membentuk trikoma yaitu rambut-rambut halus yang berfungsi mengurangi penguapan, melindungi dari cahaya matahari berlebih, mengurangi gangguan herbivora atau membantu menyekresikan zat tertentu. Jadi pada beberapa tumbuhan ini epidermis juga berperan dalam penyimpanan air atau menghasilkan lapisan lilin. Baik, jadi setelah kita mempelajari apa itu epidermis, dapat kita simpulkan bahwa epidermis adalah jaringan terluar tumbuhan yang berfungsi melindungi, mengatur pertukaran gas dan transpirasi, serta membantu tumbuhan beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan.